Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur, sebagai analis, saya antusias banget buat ngebahas pertandingan pramusim di Sydney Super Cup kemarin. Gini, kalau kalian cuma ngecek papan skor dan lihat hasil imbang 1-1 antara Tottenham dan Sydney FC di waktu normal, kalian mungkin mikir laganya berjalan seimbang. Tapi percayalah, skor itu benar-benar menipu. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa performa skuad Roberto De Zerbi di lapangan sebenarnya jauh lebih dominan daripada yang kelihatan di atas kertas. Untuk membedah itu semua, ini adalah poin-poin yang bakal kita bahas. Pertama, skor akhir yang menipu. Kedua, kilas balik momen kunci. Ketiga, dominasi mutlak angka harapan gol. Keempat, eksploitasi kotak penalti lawan. Kelima, rapor sempurna para debutan. Dan yang keenam, ujian selanjutnya melawan Chelsea. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Skor akhir yang menipu, dan kenapa 1-1 itu hanyalah ilusi. Spurs pada akhirnya memang berhasil menang 4-2 lewat babak adu penalti, dan itu patut diapresiasi. Tapi buat pelatih sekelas Roberto De Zerbi, apa yang terjadi selama 90 menit waktu normal itu jauh lebih penting. Dan nyatanya Tottenham nampilin level dominasi taktis yang mutlak, sesuatu yang sama sekali nggak tergambar dari skor imbang 1-1. Proses permainan yang mereka tunjukkan jauh melebihi sekedar mencetak 1 gol. Lanjut ke bagian kedua, kilas balik momen kunci, rangkuman 90 menit dan drama adu penalti. Biar ingatan kita segar, mari kita rangkum kejadiannya dengan cepat. Di menit ke-29, Mathys Styles nyetak gol tendangan bebas super cantik yang melengkung mulus ke pojok kanan atas gawang. Tapi benar-benar berlawanan sama alur permainan yang lagi didominasi Spurs, Sydney FC nyamain kedudukan di menit ke-54 lewat Takahiro Sekine. Gol ini murni karena pantulan bola yang gak terduga. Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti, dan setelah penyelamatan krusial Martin Dubravka, Dane Scarlett maju jadi pahlawan penentu kemenangan 4-2. Tapi tunggu dulu, garis waktu tadi butuh sedikit konteks tambahan. Spurs itu benar-benar lagi apes banget. Sebelum babak pertama kelar, tembakan Conor Gallagher sempat ngehantam tiang kanan. Dan gak lama setelah itu, tendangan jarak dekat Luka Williams-Barnett membentur mistar gawang. Bayangin kalau salah satu aja peluang itu masuk, narasi pertandingannya pasti bakal beda 180 derajat. Masuk ke bagian ketiga, dominasi mutlak angka harapan gol. Mari kita ukur kualitas peluang pasukan De Zerbi. Nah, sekarang kita pakai kacamata analis betulan. Kita lihat metrik expected goals atau XG. Kalian bisa lihat di sini, Spurs nggak cuma sekedar unggul. Mereka literally menggandakan output kualitas serangan Sydney. Angka 1,43 berbanding 0,72 ini jadi bukti matematis kalau peluang yang diciptakan Tottenham itu jauh lebih mengancam dan berpotensi besar jadi gol. Dan buktinya makin kelihatan jelas pas kita bahas peluang emas atau big chances. Tottenham sukses nyiptain 6 peluang emas sementara Sydney cuma 2. Harus saya tekankan di sini, buat pelatih sistematis kayak De Zerbi, kemampuan taktis untuk ngasilin 6 peluang emas itu adalah pencapaian yang masif banget. Ya, penyelesaian akhir mereka memang masih kurang tajam di laga ini, tapi mesin serangannya udah terbukti berfungsi dengan sangat baik. Kita beralih ke bagian keempat, eksploitasi kotak penalti lawan. Ini ibarat pengepungan total terhadap pertahanan Sydney FC. Nah, ini dia statistik yang menurut saya paling gila dari keseluruhan pertandingan. 46 sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan, berbanding 5. Cuma 5. Ini dengan brilian ngejelasin dominasi absolut dari Tottenham. Ini bukan cuma penguasaan bola biasa, ini benar-benar pengepungan. Spurs secara konstan nongkrong di area pertahanan paling berbahaya milik Sydney dan mendikte permainan sesuka hati mereka. Lanjut ke bagian kelima, rapor sempurna para debutan. Kita bakal lihat gimana kontribusi krusial dari Tonali dan Robertson. Di laga ini, kita bisa lihat 2 pemain baru dengan peran yang beda banget, tapi sama-sama bikin tim jadi seimbang. Sandro Tonali kasih jaminan soliditas pertahanan dan kontrol di lini tengah. Di sisi lain, Andy Robertson langsung bawa ancaman serangan seketika begitu dia masuk ke lapangan. Coba kita bedah dikit performa Sandro Tonali. Debutnya ini impresif banget secara fisik dan teknis. Dia nggak ragu buat langsung nguji kiper lawan di awal laga. Tapi yang paling bikin kagum adalah dominasinya di lini tengah. Dia menangin 100% duelnya dan 3 kali sukses ngerebut bola. Ditambah lagi, dia eksekusi penaltinya dengan super dingin di babak tos-tosan. Ini sih bener-bener prototipe gelandang yang dicari sama De Zerbi. Terus gimana dengan Andy Robertson? Poin pentingnya ada di seberapa cepat dia ngasih dampak buat serangan tim.
Dia baru dimasukkan di menit ke-65, tapi cuma butuh waktu sekitar 25 menit, dia udah bikin 2 peluang. Jumlah terbanyak kedua di tim hari itu. Sama kayak Tonali, mentalnya juga keuji pas nyetak gol di adu penalti. Pengalaman dan kelas seorang veteran emang langsung kelihatan. Oh ya, saya harus nambahin sedikit momen seru di sini. Kita nggak bisa ngomongin adu penalti tanpa ngasih panggung ke pemain muda Luka Williams-Barnett. Dia maju sebagai penendang pertama dan langsung lepas tendangan Panenka. Melakukan trik seberani itu sebagai pembuka bener-bener ngebakar semangat seluruh tim. Kelihatan banget gimana besarnya rasa percaya diri skuad ini di bawah instruksi De Zerbi. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6. Ujian selanjutnya melawan Chelsea. Menatap laga pramusim berikutnya. Performa hari ini ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita semua pikirin. De Zerbi udah membuktikan kalau proses serangannya itu luar biasa, mendominasi XG dan ngurung lawan di kotak penalti. Tapi apakah penyelesaian akhir yang boros? Ingat, mereka ngebakar 6 peluang emas hari ini, bakal jadi bumerang yang fatal pas mereka ngadapin rival sekelas Chelsea di hari Sabtu nanti. Itu bakal jadi ujian mereka yang sesungguhnya. Terima kasih udah ngikutin bedah taktik kita. Pastikan kalian ingat poin-poin tadi saat nonton laga mereka berikutnya ya. Sampai jumpa!